Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Cerita kali ini adalah lanjutan dari thread Kaskus di forum Story from the Heart dan ditulis oleh akun Kaskus bernama Kulon Kali dengan judul 100 tahun setelah aku mati. Episode 8, SMP Negeri Sekian-sekian Yogyakarta. Tahun 2002. Ya, saat itu aku resmi tercatat sebagai pelajar SMP. Dan aku bersekolah di sebuah SMP negeri terkemuka di Yogyakarta. Seperti anak baru di sekolah lainnya, aku juga mengalami yang namanya MOS. Masa yang harusnya dijadikan sebagai orientasi atau pengenalan sekolah nampaknya dimanfaatkan betul oleh senior-seniorku untuk mengerjai kami. Masa SMP aku terasa lebih baik karena aku dapat membuat image baru di sini. Setelah aku belajar ilmu batin, memang pembawaan aku lebih tenang. Aku tidak lagi berkeringat dingin sepanjang hari karena gelisah. Aku tidak lagi bicara sendiri karena aku bisa menahan gejolak di hati saat melihat makhluk halus. Aku jadi lebih bisa melihat dunia dengan lebih baik. Aku belajar bahwa di hidupku akan ada warna baru. Hidup aku di masa lalu boleh kelam, boleh menyedihkan, tapi aku tidak akan membuat hal itu berlarut dalam kehidupanku. Tapi, apakah itu akan merubah ceritaku sebagai indigo? Tentu saja tidak. Setiap umur aku bertambah, aku merasakan kepekaan aku semakin menguat. Jika dulu aku hanya dapat melihat makhluk halus, maka saat SMP aku seperti mendapat kutukan baru. Apa itu? Akan aku ceritakan sebentar lagi. Kelas 1 SMP, aku sudah mengenakan seragam putih biru sekarang. Ya, seperti kelas 1 lainnya, dengan seragam yang masih baru dan kedodoran. Kisah baru aku mulai. Sekolahku adalah sekolah yang sudah sangat tua. Sekolah ini dibangun sekitar awal 1900-an untuk menyekolahkan pribumi bangsawan di masa itu. Dan pengalaman mistis juga mulai aku alami. Waktu itu adalah hari pertama sekolah. Setelah 3 hari dipelonco habis-habisan saat MOS. Aku berjalan dari parkiran sepeda menuju kelasku. Aku mendapat kelas A. Sebelum masuk kelas, aku ke kamar mandi dulu untuk pipis. Klek, pintu kamar mandi dibuka. Dan apa yang aku lihat? Tidak seperti kamar mandi. Itu lebih mirip ruang tamu, lengkap dengan penghuninya. Silahkan bayangkan, di dalam kamar mandi terdapat 4 makhluk. Yang pertama adalah seorang wanita yang duduk di pinggir bak mandi, yang nampaknya tidak bisa duduk dengan benar, karena tubuhnya seperti terpotong setengah. Hanya sebagian pinggang sampai kepala. Dan memperlihatkan darah berwarna merah pekat menetes dan membanjiri lantai dinding dan bak kamar mandi hingga membuat airnya berwarna merah. Darah itu menetes dari bawah perutnya, mengalir ke bawah melewati ususnya yang terburai. Makhluk kedua adalah berwujud anak kecil laki-laki. Mereka tampak normal, hanya tidak berpakaian, dan sorot matanya datar. Mereka tampaknya lumpuh karena mereka bergerak menyeret tubuhnya dengan tangan. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki berwujud tua. Tanpa rambut, tanpa telinga, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Hanya 2 buah bola mata tanpa kelopak yang menghiasi wajahnya. Aku kembali risih. Mereka menatapku aneh, seolah penasaran dengan siapa aku ini. Kenapa bisa merasakan mereka? Akhirnya aku urungkan niatku untuk pipis. Aku menutup kembali pintu kamar mandi dengan setengah membantingnya, karena aku juga tetap merasa takut. Aku berjalan menuju kelas aku dengan setengah berlari. Aku berhenti di pintu kelasku. Ada sebuah papan di atas pintu yang bertuliskan kelas 1A, wali kelas Basrudin SPD. Aku melamun sejenak dan berharap
Semoga saat aku masuk tidak ada tatapan-tatapan jijik melihatku. Semoga tidak ada lemparan kapur atau benda-benda lainnya. Semoga aku tidak diejek saat aku masuk. Semoga ada yang mau kuajak bicara, atau paling tidak ada yang sekedar mau membalas sapaku. Bismillahirrahmanirrahim. Gumamku, dan aku masuk kelas baru aku. Tampaknya aku harus terbiasa dengan situasi ini, di mana tidak ada lagi lemparan benda keras di kepalaku. Tidak ada cacian dan ejekan kasar. Tidak ada lagi yang mengusirku untuk pergi. Aku masih berdiri di depan papan tulis. Aku masih tertegun dengan suasana yang baru ini, di mana yang kudengar hanya ramai suara dari teman sekelasku yang sedang heboh ngobrol satu sama lain. Aku tersenyum sendiri. Entah kenapa aku merasa bahagia dengan hal sepele tadi. Senyum yang selama 7 tahun tidak bisa kugunakan. Senyum yang benar-benar ikhlas. Senyum yang selama 7 tahun hanya bisa terlihat saat bersama Bapak atau Sari. Entah berapa menit aku melamun, aku dikagetkan dengan tepukan di pundakku. Ayo cari tempat duduk. Malah cengengesan sendiri. Ini udah mau masuk. Udah dapet tempat duduk belum? Kata seorang anak seumuranku. Belum. Ucapku gugup karena tidak terbiasa ngobrol dengan orang. Kayaknya semua udah punya teman sebangku deh. Kamu gak apa-apa kan sebangku sama aku? Ujar anak itu. Hah? Aku melongo. 6 tahun dikucilkan tanpa ada yang mau berbicara denganku. Dan sekarang ada orang yang menawarkan duduk sebangku denganku. Entah apa yang aku rasakan saat itu. Malah melongo. Udah jam 7 ini, ayo. Anak itu memegang ujung lengan seragamku dan membawaku ke sebuah bangku kosong di depan meja guru untuk duduk. Hei, kenalin, namaku Risa. Ujar anak perempuan itu sambil menjodorkan tangannya untuk bersalaman. Dan aku dengan begonya cuma bengong. Belum pernah ada teman yang mengajakku bersalaman. Malah cuma diem aja. Sombong banget deh. Aku buru-buru menyambut tangannya dan berkata, Maaf, aku cuma lagi adaptasi aja. Aku Rizal. Dan Risalah yang menjadi teman pertamaku di sini. Hari itu diisi dengan perkenalan satu kelas. Tiap anak wajib mengenalkan dirinya, di mana alamatnya, hobi, dan lain-lain. Satu persatu anak sekelas dipanggil oleh Pak Basri, wali kelasku, dengan memperkenalkan dirinya. Teman-temanku tampak sangat antusias saat ada yang memperkenalkan diri. Bahkan tanpa canggung mengajukan pertanyaan pada yang lagi maju. Aku ikut tertawa dengan celotehan-celotehan teman baru kini. Tibalah giliran teman sebangkuku, Risa. Ya, Risa maju dengan sangat percaya diri. Sumpah mukanya tengil banget. Dia jalan dari bangku dengan langkah yang dibuat-buat. So imut banget, gumamku sambil tersenyum. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Risa. Aku asli dari Blora, tapi ikut bapak pindah di sini dari kecil. Rumah aku nggak jauh kok dari sini, di jalan. Sekian. Hobiku olahraga. Ada yang mau dipertanyakan teman-teman? Ucap Risa menutup perkenalannya. Pacar siapa woi, pacar? Ucap Andi, teman sekelasku yang teriak sambil cengengesan. Dan langsung disoraki teman-teman yang lain ramai sekali. Akhirnya Risa kembali duduk dan namaku dipanggil. Lama ngomong face to face aja kadang belibet. Ini ngomong di depan orang banyak. Mau gak mau aku harus maju. Tapi aku malah masih bengong-bengong aja. Risa mencubit perutku dari samping. Aduh, apaan sih? Sakit tahu? Ujarku sewot. Ya kamunya malah bengong. Buruan maju. Aku maju dengan langkah malas. Aku sudah berada di depan kelas. Aku gugup.
Ini pengalaman pertamaku bicara di depan orang banyak. Em, ya, eh, Perkenalkan, namaku Rizal. Aku dari Semarang. Tapi balik ke sini soalnya aku sebenarnya dari Jogja. Hmm, eh, gitu. Terus belum juga selesai, aku sudah disorakin dari belakang dan gelak tawa yang meledek. Ntar kita kenalan sendiri aja, Pak. Kasihan tuh Rizal, udah keringetan. Bisa pingsan dia. Teriak Irawan, teman sekelasku dari belakang. Dan diikuti tawa teman-temanku. Aku kembali ke bangku sambil mengelap keringat karena gugup. Malu sih, tapi seru. Teman-teman di sini memang baik. Aku masih mengelap keringat yang membanjiri wajahku dengan menyeka menggunakan tangan. Ini, jangan pakai tangan, dasar cowok jorok. Risa menyodorkan sapu tangan kepadaku. Makasih ya, kataku sambil menerima sapu tangan Risa. Sama-sama. Risa ini adalah gadis cantik. Mungkin bisa dikategorikan sangat cantik. Rambutnya panjang sebahu dan dikuncir kuda. Hidungnya mancung dengan bibir tipis dan gigi-gigi kecil. Kulitnya putih bersih terawat. Dia cukup tinggi untuk ukuran cewek. Mungkin hampir sama denganku. Dia masih tersenyum ke arahku. Episode 9. Apakah aku memang dikutuk? Hari-hariku berjalan dengan sangat menyenangkan. Aku kembali menemukan semangat aku yang hilang. Aku merasa bersemangat saat pagi hari. Aku seperti anak yang normal. Ya, aku sangat bahagia. Aku sekarang memiliki banyak teman. Meskipun tetap sifat pendiam dan pemaluku belum bisa hilang. Tapi paling tidak ada kemajuan. Aku dekat dengan Irawan, Andi, Arda, tentu saja si kembang sekolah Risa. Mereka adalah teman dekat yang sebelumnya tidak pernah aku miliki sebelumnya. 1 tahun berlalu dan semua berjalan dengan sangat menyenangkan. Walau kadangkala aku diganggu dengan beberapa penghuni lama di sekolahku, itu sudah tidak terlalu menggangguku. Aku mulai terbiasa dengan makhluk-makhluk itu. Mereka bahkan aku namai seperti kuntilanak yang sering berada di pohon mede dekat lapangan basket. Dia aku panggil Mbak Yuyun. Terus penghuni abadi ruang guru yang sering menampakkan sebagai guru sepuh dengan seragam keki berwajah pucat, dia aku panggil Pak Bule. Kemudian hantu yang ada di kamar mandi dekat koridor belakang, aku menyebut mereka keluarga cemara. Mereka tampak kesal karena berusaha menakutiku, tapi tak pernah berhasil. Tapi mereka juga malah mengenalku. Beberapa kali mereka bahkan bicara padaku. Ada pengalaman lucu, tapi membuat teman-temanku ketakutan. Bahkan ketika cerita itu diulang, teman-temanku masih saja ngeri mendengarnya. Suatu hari kelasku mendapatkan jatah pelajaran ke-0, yang artinya pelajaran akan dimulai pukul 6 pagi. Artinya paling tidak kami harus sampai sekolah jam setengah 6 pagi. Aku berangkat paling pagi dan diikuti sahabat-sahabat baikku. Kami bermaksud langsung menuju kelas untuk duduk. Tapi nampaknya kelas masih terkunci. Kemudian Irawan, salah satu teman baikku, berinisiatif untuk meminta kunci ke penjaga sekolah. Tapi Irawan kembali dan mengatakan bahwa katanya kelas kami tidak dikunci. Penjaga sekolah berpesan untuk mendorong lebih keras. Mungkin pintunya seret. Kami pun mencoba mendorong, tapi sia-sia. Seolah ada yang mengganjalnya dari dalam. Baru saja Irawan mau kembali mencari penjaga sekolah. Tiba-tiba pintu terbuka dengan suara keras. Dor. Dan diikuti suara lemah. Tapi semua mendengarnya. Silakan masuk. Teman-temanku terkejut dengan peristiwa itu dan mengurungkan niat untuk masuk kelas dan lebih memilih menunggu teman-teman sekelas yang lain. Aku paham,
Yang jahil barusan adalah Mbak Yuyun. Dia berjalan melewati kami sambil melambaikan tangan yang panjangnya sebelah kepadaku. Aku hanya tersenyum melihat teman-temanku yang heboh sendiri. Tak terasa 3 tahun waktu berjalan. Aku sudah menempuh ujian akhir sekolah yang kami sebut UAN. Tak terasa aku juga sudah tumbuh semakin besar. Perawakanku bertambah besar. Saat aku kelas 3 SMP, tinggiku 165 cm dengan berat badan ideal. Banyak sekali momen yang terlewati. Pikiranku juga tumbuh semakin matang. Perlahan aku bisa walaupun tidak 100% melupakan masa lalu aku. Rasa sakit dan trauma itu perlahan hilang. Tapi bukan aku namanya kalau hidup aku hanya datar saja. Tahun 2004, setelah UAN, aku dan teman-teman merencanakan sebuah acara main bersama. Ya, hanya beberapa teman sekelasku, seperti Irawan, Andi, Arda, Somat, dan Tian. Beberapa teman cewek dan tentu saja Risa. Kami berencana hangout ke Semarang. Kota itu lagi. Sebenarnya aku menolak jika akan ke sana. Tapi melihat teman-teman sangat antusias, apa boleh buat? Aku akan kembali ke tempat dengan 1000 peristiwa. Beberapa kali aku memang ingin ke sana, sekedar nyekar ke makam ibu. Tapi selalu kuurungkan niatku. Aku masih belum sembuh total dengan traumaku. Dan bapak juga mengatakan, makam ibu sudah dirawat orang, dengan meminta tolong orang di sana. Jadi aku mendoakan ibu dari rumah. Aku juga berniat ke Semarang untuk melihat seorang temanku. Yang pastian kalian tahu siapa dia? Hari kami berjalan-jalan pun datang. Kami berangkat menggunakan bus umum dari terminal Jombor. Masing-masing dari kami membawa tas ransel besar ala backpacker. Beberapa tempat akan kami kunjungi selama 3 hari 2 malam. Seperti Pantai Tirang, Taman Lele, pusat kota Semarang, dan tempat yang paling tidak ingin kukunjungi, Lawang Sewu. Di perjalanan kegiatan kami, ya apalagi selain ngelaba, terutama Andi, dia memang terlahir konyol. Ada saja tingkahnya yang membuat kami terpingkal-pingkal. Aku duduk dengan Risa. Ya, cewek satu ini dari kelas 1 memang lengket denganku. Itu kadang-kadang membuat kesel anak-anak cowok lain ya. Karena mereka menganggap aku dan Risa itu pacaran. Padahal sih enggak. Dia aku anggap teman sekaligus rival. Aku punya skor 1-1 dalam hal ranking 1. Dan hasil UAN besok akan menentukan akhir rivalitas antara aku dan Risa. Dalam hal olahraga pun juga sama. Dia adalah kapten tim putri sekolah kami. Dan aku juga kapten tim basket putra. Kami sama-sama pernah menjuarai turnamen basket antar sekolah. Dalam hal olahraga bela diri juga persis. Risa pernah memenangkan medali emas Porda untuk cabang silat putri. Sedangkan aku memenangkan medali emas silat putra. Kebetulan sekali ya. Lantas apakah aku ada perasaan dengan Risa? Entahlah. Aku juga belum paham dengan romantisme cinta remajaku kali gitu. Aku dan Risa memang dekat. Tapi tidak sedekat itu. Kami jarang atau mungkin belum pernah bicara tentang kehidupan pribadi masing-masing. Obrolan kami hanya sebatas seputar sekolah. Dan tibalah kami di ibu kota Jawa Tengah, Semarang, kota di mana sejuta kenangan terukir di sini. Aku menghela nafas panjang, bersiap untuk menghadapi memori-memori itu. Hari pertama di Pantai Tirang. Ya, setelah menaruh bawaan kami di penginapan, kami melanjutkan ngetrip ke sebuah pantai di utara Semarang. Tempatnya indah, ombak tidak terlalu besar, berbeda dengan pantai selatan. Walau menurutku belum ada yang mengalahkan pantai Gunung Kidul. Pantai ini tetap indah untuk dinikmati. Ketika teman-teman lain asik bermain air, dan beberapa teman cowok juga bermain sesuatu yang lebih ekstrim, yaitu mengubur Andi hidup-hidup. Dan aku hanya terbahak-bahak melihatnya. Aku mencoba hanya fokus melihat kelakuan temanku. Aku sebisa mungkin menghindari menatap laut.
Kenapa? Karena beberapa kilometer dari bibir pantai nampak sebuah benteng besar yang memanjang sepanjang pantai. Saat itu adalah kerajaan pantai utara, karena tidak hanya di Laut Kidul, Laut Utara Jawa juga memiliki kerajaan Ratu Jin yang kuat. Mereka terlalu kuat untuk aku hadapi jika terjadi apa-apa. Maka dari itu aku memilih diam. Dan itu juga alasanku tidak suka jalan-jalan di bibir pantai Jawa. Aku tidak sadar, semenjak menginjakkan kaki di bumi Semarang, ada sepasang mata yang mengawasiku terus-menerus. Setelah bermain, kami kembali ke penginapan untuk beristirahat. Hari kedua, Taman Lele. Jujur aku banyak sekali lupa dengan apa saja kegiatan kami di sini. Yang jelas di sana kami banyak menghabiskan waktu hanya untuk bersantai sambil memberi makan binatang. Karena di sini ada semacam kebun binatang mini. Kami menghabiskan waktu sampai menjelang sore dan melanjutkan ke Simpang 5 Semarang. Dan di sana cukup menyenangkan. Banyak sekali orang jalan-jalan atau sekedar nongkrong sambil makan jajanan yang tersedia di sepanjang trotoar, seperti yang sedang kami lakukan ini. Dari kejauhan nampak Tugu Pemuda, dan di belakangnya sebuah bangunan khas Semarang yang akan kami kunjungi besok pagi. Aku menelan ludah. Rasa gentar itu muncul. Aku selalu takut memasuki bangunan bersejarah. Kenapa? Karena aku sering terlempar ke masa lalu. Dalam arti, aku masuk ke dalam lingkaran waktu. Aku menangkap aura-aura dari rekam jejak masa lalu yang tanpa sengaja divisualisasikan oleh otakku. Jadilah aku merasa di tempat itu puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Aku menundukkan kepala dan mencoba menghilangkan pikiran-pikiran buruk itu. Aku tidak mau teman-teman aku tahu kalau aku ini orang yang aneh. Dan aku tak menyadari lagi sepasang mata itu kembali mengawasiku. Ini adalah malam terakhirku di Semarang. Besok pagi jam 8 kami akan mengunjungi Lawang Sewu. Dan jam 10 harus sudah sampai di terminal bis. Jadi tidak akan terlalu lama di Lawang Sewu. Syukurlah, gumamku. Aku mengambil dompet dan melihat isinya. Lebih dari cukup. Aku berencana untuk nyekar ke makam ibu dan bertemu Sari untuk menagih janjinya. 3 tahun sudah aku gak bertemu penjaga masa kecilku. Jadi setelah dari Lawang Sewu, aku tidak akan pulang bareng teman-teman lainnya. Aku mengambil handphone Sony Ericsson yang aku lupa seri apa. Lalu aku menelpon Risa yang berada di penginapan Putri. Halo Rizal, ada apa? Halo Risa, maaf ganggu. Cuma mau minta tolong. Besok pas di bis pamitin ke teman-teman yang lain ya. Besok aku nggak ikut pulang sama sekalian. Aku ada acara bentar di sini. Loh, kok gitu? Acara pribadi kah? Ngajak teman-teman sekalian aja, biar ada temennya. Ntar malah hilang, nggak bisa balik. Enggak. Ini urgent, Riz. Aku mau ketemu ibuku di sini. Rizal, kamu sesekali bisa cerita apapun kok ke aku. Aku akan jaga mulut. Ya, makasih, Ri. Aku cuma minta tolong itu aja sih. Iya, tapi tut 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 tut. Aku memang tipe orang yang gak suka bicara banyak. Sekiranya Risa paham, ya udah. Kemudian aku masuk ke dalam kamar dan berusaha tidur. Dan berusaha tidak membayangkan apa yang akan terjadi esok. Pagi hari, jam masih menunjukkan pukul 4.30. Aku melihat teman-temanku masih pada tidur. Aku mengganti pakaian dengan baju lengan panjang karena pagi itu sangat dingin. Dan aku berjalan menuju musola penginapan. Sampai di musola, aku mengambil air wudhu. Aku menggeliat sekedar untuk melemaskan otot yang kaku gara-gara tidur.
Aku ditindih si Somat yang badannya segede gaban. Secara tidak sengaja aku melihat bayangan putih di sudut ruangan yang tanpa penerangan. Aku memicingkan mata untuk memastikan apa itu. Dasar, bikin kaget aja kamu, Riz. Aku udah parno tahu. Apaan sih, Zal? Kamunya aja yang penakut. Cuma lihat orang pakai mukena aja parno. Idih, aku pemberani kok, jagoan nih. Nggak percaya ya. Temen-temenmu mana? Udah pada gede kok nggak pada sholat? Lagi pada tidur. Kasihan capek mereka. Nanti ku ingetin, Riz. Sekarang kamu wudu ya? Nanti aku jadi imam buat kamu. Hah? Imam? Dia menunduk dan seperti menahan senyum. Mukanya merah. Aku sedikit berdesir. Risa ini cantik ya, batinku. Dih, bukannya ambil wudhu malah senyum-senyum sendiri. Sholat jamaah kan butuh imam toh. Oh iya ding. Iya, bawel ah. Mukanya jadi kelihatan bego, gugup. Singkatnya di musola kecil itu hanya ada aku dan Risa yang sholat di sana. Zal, kamu beneran pulangnya mau misah sama kita-kita? Iya, Riz. Aku mengangguk pelan. Kan bisa rame-rame, Zal. Terima kasih, Riz. Tapi lebih baik aku sendiri. Ya udah, nanti aku sampein pas sudah pada naik bis. Makasih, Aris. Aku berjalan menuju kamar meninggalkan Risa. Zal. Ya, gimana, Riz? Kamu itu kenapa toh? Apa yang kamu sembunyikan? 3 tahun kenal kamu, tapi aku gak pernah benar-benar kenal kamu. Kamu kayak punya sesuatu yang berat. Nothing happen, Riz. Aku kan memang gini orangnya. Kamu cowok yang benar-benar misterius, Zal. Kalau kamu mikir seperti itu, ya mungkin seperti itulah aku, Riz. Jawabku sambil berlalu. Risa masih mematung di tempat berdiri. Bahkan saat aku berdiri menghadap dia untuk menutup pintu kamar, dia masih mematung. Entah apa yang dipikirkannya. Apaan sih kalian? Enggak. Di badan tinggi gede kayak gitu, masuk ruang terang benerang gini takut. Mat, lepasin gak? Aku bisa jalan sendiri. Hele, akal-akalanmu aku udah hafal, Zal. Kamu mau tunggu di luar kan? Nggak, pokoknya aku ikut. Kami sudah berada di dalam Lawang Sewu, sebuah bangunan bersejarah yang menjadi ikon Semarang. Hal pertama yang kurasakan adalah berat. Ya, aura yang berat dan pekat. Baru-baru ini aku mendapat keterampilan baru, yaitu melihat aura dan merasakan hawa tidak enak. Aku mencoba tenang, tapi tetap saja keringat dingin mengucur di kening dan pelipisku. Hawa-hawa itu mulai masuk ke dalam tubuhku. Jangan terjadi di depan teman-temanku, kumohon. Aku memohon di dalam hati, tapi apa daya, sudah terlambat. Pandangan mata aku kabur dan terjadilah. Aku berdiri di sebuah koridor panjang sekali. Aku tengok kanan kiri. Teman-temanku sudah tidak ada. Ya, aku belum terbiasa dengan kekuatan baruku. Bukan kekuatan, ini kutukan. Aku berada di lantai 2. Aku menengok ke lantai bawah. Ada kegaduhan. Perasaanku tidak enak. Aku merasakan ada orang yang terancam. Aku berlari. Entah kemana. Aku hanya mengikuti naluri. Ada beberapa tentara. Wajah mereka orang Asia, mereka orang Jepang. Tampak membawa bendera matahari terbit dengan tulisan huruf katana Dai Nippon. Penglihatanku samar-samar. Aku masih berlari. Aku mendengar suara minta tolong. Suara itu sangat keras. Suara seorang wanita. Di mana? Aku berteriak. Tidak ada suara keluar dari mulutku. Kenapa aku menjadi bisu? Aku paham apa yang terjadi, tapi aku tetap takut.
Aku mencari lagi suara itu, walaupun aku yakin aku menyesal menemukannya. Aku berlari menuju entahlah seperti basement. Betul, dia di sana. Seorang ibu tua bersama suaminya. Dia menggendong seorang anak kecil, mungkin cucunya. Mereka diikat menggunakan rantai. Anak kecil itu menangis. Rasa ketakutan mereka seakan masuk ke sendi-sendi dan tulangku. Aku merasakan ketakutan mereka. Aku menjerit. Lagi-lagi tak ada suara dari mulutku. Ada apa ini? Tentara Jepang itu memasukkan kepala 3 orang pribumi itu ke sebuah pasung leher. Apa? Aku paham. Aku paham kenapa. Seorang bertubuh besar memegang katana panjang dan mengayunkan tepak di leher ketiga pribumi itu. Keras. Darah itu seakan muncrat ke wajahku. Dan 3 kepala menggelinding bersamaan. Satu kepala milik ibu tua itu menggelinding di dekat kakiku. Dia melihatku. Dia seperti menangis. Dia mengeluarkan air mata di pipinya. Padahal kepalanya terpisah. Apa kesalahan mereka sampai harus dipenggal? Sekali lagi aku ingin berteriak seperti itu. Sia-sia. Hanya sia-sia saja teriakanku. Malah membuat tenggorokanku sakit. Apa salahku? Kenapa Allah memberikan kutukan ini? Bukankah sudah cukup penderitaanku? Kenapa harus aku merasakan rasa sakit orang lain? Kenapa? Aku menangis. Aku menangis keras. Aku terduduk dekat kepala yang terpotong dari lehernya. Aku menggunakan lututku untuk menopang kepalaku dan hanya bisa menangis sampai semuanya terlihat gelap dan samar-samar. Episode ke-10. Kini kamu tahu. Aku tersadar dari kejadian barusan. Aku melihat teman-teman sekelilingku. Aku segera mengusap wajahku yang benar-benar basah oleh keringat dan air mata. Jangan pakai tangan, dasar cowok jorok, ucap Risa sambil memberikan sapu tangan yang pernah dia berikan dulu. Aku menerimanya tanpa mengatakan apapun, dan Risa langsung memelukku. Dia menangis. Maafin kami ya Zal, kami menyesal. Sekarang ayo kita pergi. Aku melihat teman-temanku. Irawan, Andi, Somat, beberapa teman cewek. Mereka melihatku dengan tatapan kasihan. Aku berlari. Jangan sekali-kali kalian melihatku kayak gitu. Aku gak suka. Aku lebih suka berantem satu-satu sama kalian di sini daripada kalian lihat aku kayak gitu. Aku mencengkram kerah baju Irawan. Sekarang, aku tahu kalian udah menganggap aku anak gak normal lagi. Ya kan? Irawan hanya membisu. Aku merasa meledakkan kemarahanku. Dan dari belakang ada yang menepukku. Aku menengok dan bam! Tinju Andi mengenai mukaku. Aku tidak merasakan sakit. Aku cuma tersenyum. Andi memukulku lagi. Kali ini di bagian pipi. Aku tidak bergeming, hanya tertawa melihat tangan Andi kesakitan. Aku tertawa dan dari arah samping, plak! Risa menamparku. Aku jadi benar-benar tersadar dari kemarahanku. Aku melihat Risa menangis. Aku menghampiri Andi dan meminta maaf. Di, maaf ya. Dan makasih sudah berusaha nyadarin aku. Andi memegang pundakku. Sekarang udah tenang kamu? Aku mengangguk. Zal, kita itu teman. Kami gak menatapmu dengan kasihan. Kami khawatir dan gak ingin ada hal buruk menimpamu. Irawan memegang bahuku, diikuti teman-temanku yang lain. Terima kasih ya, dan tolong jangan bahas ini lagi.
Besok kalau sudah ada waktunya, aku bakal cerita ke kalian. Aku menghampiri Risa. Riz, maaf ya. Plak, kali ini Risa menamparku dan rasanya sakit. Sakit, Riz. Aku meringis. Kamu buat aku khawatir, tahu nggak? Iya, maafin aku, ujarku pelan. Ya udah, cabut yuk. Anggap aja kejadian ini tadi nggak ada, ucap Risa yang mengajakku pergi dan diikuti yang lainnya. Mereka tahu sekarang. Kini mereka mungkin sudah tahu. Mereka mendengar dan melihat kelakuanku. Teriak histeris sendiri tanpa sebab. Entahlah, aku terlalu malu untuk mengungkitnya. Yang jelas, aku sadar bahwa mereka lebih dari sekedar teman. Mereka adalah keluarga buatku. Kami sudah di terminal. Aku juga nggak pamit sama teman-teman. Aku nggak mau mereka tahu lebih dalam tentang kehidupanku. Aku pura-pura naik bis. Dan saat bis mau berangkat, aku pura-pura ambil barang yang ketinggal. Sebelum turun, aku memasukkan selembar uang 50 ribuan kepada kernet bis itu sambil berkata, "Pak, aku nggak ikut bis ini ya. Jangan sampai teman-teman aku yang lain turun buat nyusul aku." Bapak itu sepertinya paham dan mengangguk. Dan disinilah aku berharap bisa menyampaikan pamitku kepada yang lain. Dan hal yang tak terduga terjadi. Risa, ngapain di sini kamu? Apaan sih? Harusnya kamu seneng ada yang nemenin. Dasar jutek. Terus teman-teman gimana? Yang memitin aku siapa? Nanti mereka malah nyari-nyari kita loh. Udah, kamu gak usah bawel. Aku udah pamit. Kalau aku gak ikut, malah mereka yang ngotot ikut. Kamu mau? Mau rame-rame? His, kamu di sini banyak alasan ya, Riz. Aku pulangnya masih besok. Kamu gak pulang. Bodoh, aku udah izin we. Aku melengos. Ya udah, mau gimana lagi? Kita bentar lagi berangkat. Naik bis. Rumah ibuku lumayan jauh. Jadi dari sini sekitar sejam perjalanan. Hore! Dia tertawa kayak anak kecil. Tapi Riz, ada syaratnya. Apa, Zal? Ekspresi muka Risa berubah. Aku mendekatinya dan menaruh kedua tanganku di pundaknya. Aku menatap Risa. Kamu harus berjanji. Apapun yang kamu lihat tentang aku, jangan beritahu siapapun. Kamu boleh anggap aku aneh, dan silahkan menjauhiku jika kamu anggap aku terlalu aneh. Risa memegang dua tanganku dan melepaskannya dari pundaknya. Dan menggenggam tanganku erat sekali. Dan balik menatapku. Aku yang memilih nemenin kamu. Aku janji gak akan ninggalin kamu. Aku akan menjaga privasimu, Zal. Aku masih menatap Risa dan merasakan ada sesuatu yang hangat di dada. Entah apa itu. Kalian pernah merasakannya? Sesuatu yang hangat berdesir di dadamu. Kami sudah berada di dalam bis yang menuju ke tempat aku dibesarkan. Aku sedikit deg-degan. 3 tahun sudah aku berusaha melupakan tempat itu. Dan kali ini aku dengan sengaja menuju ke sana. Ke sebuah tempat bersejarah dalam hidupku. Aku masih ngantuk dan berusaha memejamkan mata sambil menyumpal telingaku dengan headset. Sambil mendengarkan lagu dari Bryan Adams, Everything I Do. Untuk menyamarkan suara Risa yang dari tadi ngoceh. Gak jelas di sepanjang perjalanan. Zal, aku masih asik merem dan mendengar lagu. Perutku dicubit, headset ditarik Risa. Aduh, Riz, sakit tahu. Kalau perutku bolong gimana? Ada apa sih? Berisik aja dari tadi.
Syukurin, salah sendiri diajak ngomong, malah kayak orang budek. Nyebelin tahu gak sih? Perutku dicubit lagi. Ih, ini anak biru-biru nih. Zal. Apalagi sih Risa? Nengok sini dulu lah. Apa? Aku memonyongkan bibir bawahku dan bibir aku dicubit. Iya, dicubit. Ih, lagi serius juga, dipecandain dari tadi. Zal, kamu belum cerita loh. Ibu kamu gak serumah sama kamu kah? Aku hanya tersenyum dan mengusap rambut Risa pelan. Kamu akan tahu, Riz. Sebentar lagi kamu tahu. Risa hanya diam. Tampak pipinya yang memerah. Kami turun dari bis dan harus berjalan sekitar 300 meter untuk menuju makam ibu. Aku berdiri sejenak sebelum melanjutkan jalan. Sekedar memejamkan mata sebentar untuk mengumpulkan keberanian dan menguatkan niatku. Ayo Riz, kita jalan bentar ya, gak jauh kok. Risa hanya menurut dan berjalan di sampingku. Dan sampailah kami di pintu masuk makam. Loh, Sal, ini... Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku membeli bunga di dekat makam tadi dan sekarang membawanya beserta Risa masuk ke dalam komplek makam. Sal, Riz, diam bentar ya. Aku mau konsen dulu. Aku membuka tas dan memakai cincin bermata batu pemberian kiaiku dulu, yang hanya berfungsi sebentar untuk menutup mata batinku. Cincin ini hanya bisa menutup mata batinku sebentar saja. Kami sampai di makam ibu. Sekarang nisannya sudah diperbaiki. Sudah ada keramiknya. Nampaknya dirawat dengan baik. Hanya ada beberapa rumput liar tumbuh di atasnya. Aku berjongkok sambil mencabuti rumput liar di atas makam ibu. Assalamualaikum, Bu. Panggilin nggak sama anakmu? Sekarang Rizal udah gede banget kan? Iyalah, Rizal kan jagoan. Ibu apa kabar di sana? Ibu pasti lagi antri depan pintu surga kan? Sambil menikmati nikmat kubur tentunya. Bu, jangan galak-galak di sana. Ntar malaikatnya takut. Aku berusaha melucu. Tapi aku malah menangis. Dan melanjutkan ocehanku. Bu, Rizal bentar lagi SMA. Rizal ranking 1 loh. Sama kayak pas SD. Rizal juga ranking 1 terus kan? Bedanya di sini dulu Rizal nggak punya teman. Sekarang Rizal punya teman di Jogja. Bu, mereka baik sama Rizal, Bu. Oh iya, Bu. Kenalin, Bu, ini Risa, teman sekelas. Dia pintar juga. Tapi masih belum bisa ngalahin Rizal, Bu. Aku menatap Risa yang tersenyum. Bu, Rizal sekarang sendirian di rumah. Bapak lagi tugas di Aceh. Bapak kan superhero. Bapak ikut membasmi konflik di sana. Aku menaburkan bunga di atas makam ibu. Bu, doain Rizal ya. Jaga Rizal dan awasi Rizal dari alam sana. Rizal kangen, Bu. Tapi Rizal ikhlas. Selamat tinggal, Ibu. Rizal janji kalau udah lebih gede dari sekarang bakal sering nengok Ibu. Assalamualaikum. Aku beranjak dari makam ibu. Aku menggandeng tangan Risa sampai di gapura depan makam. Aku menoleh ke belakang dan membatin. Ibu, terima kasih. Zal,
Maaf ya, aku benar-benar gak tahu Zal kalau ternyata kamu begini. Kamu anaknya tertutup banget. Sampai aku sebagai temanmu gak tahu sama sekali tentang kamu. Aku... Risa, apa aku harus mengatakan semua yang terjadi padaku pada semua orang? Aku memang harus melewati semua ini. Kamu cukup menjadi temanku, itu sangat berarti buatku, Riz. Dulu yang namanya teman cuma jadi angan-angan buatku. Sekarang aku punya kamu dan teman-teman yang lain. Aku bahagia. Aku bahagia sekarang, Riz. Terima kasih. Risa hanya tersenyum sambil menyeka setitik air mata di ujung matanya. Risa melirik ke jam tangannya. Zal, ini udah jam 3. Kalau pulang sekarang kita sudah sampai Jogja malam. Apa mau nginep di mana? Kita nggak pulang malam ini. Aku masih ada urusan di rumah lamaku. Risa tampaknya masih memikirkan kejadian barusan. Dia lebih banyak diam sepanjang perjalanan. Kami hanya berjalan kaki karena memang tidak terlalu jauh rumahku yang lama dari komplek makam ibu. Di sepanjang perjalanan banyak orang melihatku. Ya, mungkin mereka masih mengingatku. Para tetanggaku dulu juga menyalamiku. Mereka masih ingat ternyata. Si anak aneh Rizal. Aku berusaha cuek dengan tatapan aneh mereka. Dan rumah itu sudah kelihatan. Aku berdebar-debar. Mungkin jarak aku dengan rumah itu tinggal beberapa meter. Kok berhenti, Zal? Rumahmu mana? Risa, kamu tunggu di sini ya. Tolong jangan tanya kenapa. Nanti akan kuceritakan semuanya tentangku ke kamu. Aku meminta Risa menunggu di sebuah warung makan yang entah sejak kapan ada warung di situ. Seingatku dulu tidak ada. Aku sampai di rumah itu, rumah dinas TNI yang berada di paling pinggir komplek TNI AD. Tidak banyak berubah, hanya catnya saja yang tampak baru. Rumah ini tampaknya belum ada penghuni barunya. Aku hening, membaca beberapa doa dan memakai cincin bermata batu. Cincin ini berbeda dengan yang tadi. Ini adalah batu gali kelor. Dia memiliki aura untuk memukul makhluk gaib. Aku tersenyum. Rumah ini. Tampak ayunan itu masih ada, dengan tali-tali tua yang mulai mengendur dan usang. Aku membuka handle pintu. Terkunci. Aku mengelilingi rumah itu. Beberapa makhluk yang dulu senang menggangguku terkejut melihatku. Mereka malah ketakutan karena merasakan ilmu batin aku yang menguat. Aku tarik salah satu dari mereka. Aku tatap melekat wajah makhluk berbulu lebat itu. Dia kepanasan. Ampun, Den. Ampun. Ucap jin berbulu lebat itu. Aku gak bicara apapun. Aku lepaskan dia. Meskipun mereka yang membuat ibuku meninggal. Tapi aku diajarkan ikhlas dan tidak dendam oleh Kiai. Aku masih mencari sosok makhluk lagi. Di mana dia? Sari. Aku memanggilnya dengan bahasa batin. Kamu sudah besar sekarang, Rizal. Aku menoleh senang. Sari. Dia tampak seperti pertama kami bertemu. Dia masih berwujud anak berumur 6 tahun. Dia berjalan mendekatiku, dan seiring dia berjalan wujudnya berubah menjadi semakin besar. Dia menampakkan wujudnya seolah seumuran denganku. Tapi, Risa, aku bergumam. Kenapa, Zal? Kamu kelihatan terkejut? Enggak, Sari. Kamu mirip temanku dengan wujud ini. Sangat mirip. Kataku seolah tidak percaya apa yang kulihat. Risa dan Sari, kalian apakah kembar? Pikirku singkat. Betul kan apa kataku?
kamu punya banyak teman yang baik. Sari, 3 tahun aku gak ketemu kamu. Aku nagih janjimu yang katanya kita akan selalu bisa bertemu. Iya Rizal, dan disinilah kamu sekarang. Aku sudah menepati janjiku untuk bertemu denganmu. Terima kasih Rizal untuk doa-doamu yang untuk kami tinggal di sini. Sari, ikutlah denganku. Kita akan jadi teman selamanya. Aku akan selalu jadi temanmu Rizal. Di sini. Dia menyentuh dadaku. Aku sudah lama mati Rizal. Sudah 90 tahun. Dan kamu membuat aku seolah masih hidup. Seolah aku masih bersama diriku yang lain semasa hidupnya. Rizal, jalanmu masih panjang. Jika kamu terus bersamaku, kamu hanya akan berakhir dengan hidup seperti mati. Kunjungi aku lagi kapan-kapan. Dan jangan putuskan doamu untukku, agar tenang saat aku kembali ke alamku. Aku dan Sari berjalan ke halaman belakang dan berdiri di sebuah cermin besar bekas lemari usang yang ditaruh di belakang rumah. Tapi Sari, Rizal, kamu sudah memiliki teman kan? Iya, kataku sambil menghadap cermin besar itu dan melihat bayanganku dan Sari. Dan teruslah hidup bersama mereka Rizal. Jalanmu akan semakin sulit besok. Tapi bukankah aku pernah bilang kamu akan jadi orang besar kelak? Aku memejamkan mata, berusaha mencari nasihat Sari. Dan begitu kubuka mataku, ada 3 bayangan. Yang pertama adalah bayanganku sendiri, dan bayangan 2 orang Sari. Rizal, salah satu bayangan di cermin itu seperti berteriak. Ternyata itu Risa. Dia mendekap tanganku seperti ketakutan. Sari melanjutkan perkataannya. Kamu Risa ya? Kamu mirip denganku. Kini kamu tahu? Tolong jaga Rizal ya. Tolong jaga dia melebihi aku menjaganya. Risa masih memeluk tanganku, tapi dia mengangguk seperti mengiyakan permintaan Sari. Dan Sari menghilang, entah kemana. Aku kemudian memapah Risa meninggalkan rumah ini. Tampaknya dia syok melihat Sari lewat pantulan bayangan di cermin itu. Aku berjalan meninggalkan rumah tua itu. Dan lagi-lagi Sari berada di ambang pintu rumah sambil melambaikan tangan dengan wujud anak kecilnya. Aku tersenyum dan berbicara menggunakan bahasa batin. Terima kasih Sari.